ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tentu banyak keutamaan di dalamnya, termasuk amal-amal soleh yang harus ditingkatkan sebagaimana tadi disampaikan. Maka ketika Al-Imam Ibnu Qayyim ditanya tentang mana yang utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika dilihat siangnya, maka yang utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi jika dilihat malamnya, maka yang utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa alasannya? 10 hari terakhir di bulan Ramadan malamnya lebih utama karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah amalan-amalan solehnya lebih utama dilihat siang harinya dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena di antara amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kata Nabi, lebih utama dibandingkan orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada amalan yang ketika melakukannya bisa mengantarkan ke surga, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kemudian pula ada amalan yang bisa menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu dengan puasa Arafah, puasa yang dilakukan tanggal 9. Dan kita puasa Arafah itu bukan karena wukuf di Arafahnya, tapi karena tanggal 9-nya. Dan tidak mungkin jamaah haji melakukan wukuf di Arafah kecuali dilaksanakan tanggal 9. Dan begitu pula kita tidak akan mungkin puasa Arafah kecuali tanggal 9. Jadi wukuf di Arafah itu berkaitan dengan penanggalan. Maka jika versi penanggalan kita dengan pemerintah Saudi berbeda, maka pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah kembali kepada penentuan hilal di negeri masing-masing. Karena jamaah sekalian, menentukan hilal kita dengan Arab Saudi lebih duluan kita. Jadi ketika maghrib kita melihat hilal, tapi tidak didapatkan hilalnya. 5 jam kemudian Saudi melihat hilal, Saudi kemudian melihat adanya hilal. Maka pihak pemerintah Saudi menetapkan ketika melihat hilal sudah masuk Zulhijjah, maka pemerintah kita ketika awal melihat hilal tidak mendapatkan hilal, maka bulan Zulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Maka tidak mungkin kita melihat hilal jam 10 malam, kita tidak mungkin melihat hilal jam 11 malam. Tidak mungkin, karena hilal itu hanya dilihat menjelang maghrib. Hanya beda waktu saja kita dengan pemerintah Saudi. Walaupun jamaah sekalian terkadang ini sama pelaksanaannya dan terkadang berbeda. Mudah-mudahan perbedaan ini bukan didasari karena kepentingan yang lagi ramai sekarang, tapi memang berdasarkan kepada hitungan-hitungan ru'yatul hilal dan hisab, berdasarkan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun tidak menutup kemungkinan di antara kita mungkin ada yang mengikuti Saudi, ya, mengikuti Saudi. Ya, sebagaimana puasa. Kalau puasa kita duluan, ya, kalau puasa kita duluan, kemudian Saudi menyusul. Ya. Maka kalau berkurban mereka duluan, kita menyusul gantian. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari pada perbedaan, silahkan kita secara pribadi silahkan ya mungkin mengambil pendapat yang mana, tetapi tidak perlu untuk kemudian mengajak yang lain untuk ikut serta di dalamnya, karena di kita di Indonesia yang namanya berbeda pelaksanaan Id itu sudah bukan yang kedua kali, ketiga kali. Bukan satu kali, dua kali, bukan satu lembaga, dua lembaga. Di kita Lebaran saja bisa 4 kali. Ya, Lebaran Idul Fitri itu bisa 4 kali, sebagaimana yang dipahami oleh aliran tarekat yang ada di Padang dan aliran tarekat yang ada di Makassar, dan kemudian ada Muhammadiyah dan kemudian pemerintah. Jadi Lebarannya memang ramai di kita sampai 4 kali. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sedikit berkaitan dengan sirah nabawiyah, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dan kemudian rasa khawatirnya tersebut ya disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, ya, kepada Waraqah bin Naufal. Tentu jemaah sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir, merasa takut dengan kondisi yang dialami beliau, dan itu semakin diperparah dengan turunnya wahyu yang tidak berurutan setelah itu. Ya, bahkan dikatakan jemaah sekalian, ya, berkaitan dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terputusnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlangsung ayaman, berlangsung dalam beberapa hari. Dan pendapat ini jemaah sekalian, pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama sirah nabawiyah, para ulama sirah, bahwa terputusnya wahyu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya beberapa hari saja. Walaupun berkembang, ya, dalam beberapa pendapat, ya, sampai ada yang mengatakan 2,5 tahun sampai 3 tahun, ya, sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun terputusnya wahyu dari yang pertama sampai yang kedua. Ya, walaupun jemaah sekalian ini perlu pembahasan lebih rinci, tetapi pendapat yang mengatakan 2,5 tahun atau 3 tahun terputusnya wahyu setelah turun yang pertama itu diperselisihkan oleh para ulama berkaitan kesahihan hadis tersebut. Ya, sehingga pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian pendapat para ulama adalah hanya dalam beberapa hari saja. Dan itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terputusnya wahyu, ya, maka beliau merasakan kesedihan, merasakan kekhawatiran yang tiada terkira, ya, sehingga, ya, apa faedah yang bisa didapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melanjutkan wahyu berikutnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kata para ulama kita mengatakan, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang khawatir, ya, maka apa yang dikhawatirkan itu tidak terus-menerus dia dapatkan, ya. Dan itu juga yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rasa khawatir didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan wahyunya kepada
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah wahyu adalah merupakan hak Allah. Kapan Allah berkehendak untuk menurunkan berikutnya, dan kapan Allah Subhanahu wa taala untuk memundurkan, menahan wahyu berikutnya. Tetapi paling tidak jemaah sekalian, dalam beberapa hari ketika rasa gelisah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seiring dengan waktu kekhawatiran, kegelisahan itu semakin berkurang. Dan disinilah jemaah sekalian, kata para ulama kita, ketika kegelisahan semakin berkurang, bahkan hampir tidak ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muncul kembali kerinduan agar kemudian wahyu berikutnya turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, siapa orang-orang yang pertama kali menerima, ya, ini kalau kita berbicara tentang menerima risalah kenabian setelah wahyu pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jemaah sekalian, orang yang pertama kali menerima dakwah risalah kenabian, wahyu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang. Pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan ummul mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, dan ini dari kalangan wanita, jadi wanita pertama yang menerima risalah kenabian adalah Khadijah radhiyallahu anha. Adapun dari kalangan laki-laki, orang yang menerima risalah kenabian adalah Waraqah bin Naufal, seorang pendeta, ya, seorang pendeta Nasara yang menyatakan dirinya bahwa apa yang didapatkan oleh Nabi adalah wahyu, dan dia akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh Nabi sebelumnya, diusir dari kampung halamannya, dan kemudian dia menyatakan, andaikan saya masih ada, maka saya adalah orang yang pertama kali akan membela apa yang kamu bawa. Ini jemaah sekalian, jadi orang yang pertama kali, ya, menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa turunnya wahyu, tidak lama kemudian, ya, setelah menerima wahyu dan kemudian disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, dan ketika Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa saya akan membela, ya, jika saya masih ada dengan apa yang kamu bawa, kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Karenanya jemaah sekalian, apa yang dikatakan, yang diungkapkan oleh Waraqah bin Naufal itu adalah ungkapan keimanan terhadap apa yang dia dapatkan, sebuah keyakinan yang tulus di dalam dirinya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jemaah sekalian, pendeta Waraqah bin Naufal masuk Islam saat itu, ia langsung berjanji membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala dikeluarkan, tatkala sebelum dikeluarkannya kelak dari kampung halamannya. Nah, ini, ya, pendeta, ya, Waraqah bin Naufal. Ya, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, ya, oleh karena itu kami katakan bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam, kata Syekh Utsaimin, dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Walaupun, ya, namun karena dia meninggal dunia dengan cepat setelah, ya, setelah turun wahyu tersebut, banyak di kalangan para ulama terjadi perselisihan berkaitan dengan keislaman Waraqah bin Naufal. Ya, jadi ada sebagian mengatakan dia sudah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mengatakan bahwasanya betul dia sudah menyatakan keislamannya, tetapi dia belum menjalankan syariatnya. Ya, terlepas daripada perbedaan itu, kata Syekh Utsaimin, pendapat yang kuat adalah bahwasanya Waraqah bin Naufal sudah menyatakan diri di hadapan Nabi tentang pembelaan terhadap, ya, syariatnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala,
ya. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki jeda, dan itu tentu ada hikmah yang terkandung di dalam syariat itu. Dan secara umum jemaah sekalian, memang wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun berangsur-angsur sesuai dengan kondisi peristiwa yang terjadi saat itu. Ya. Sehingga kalau kita simpulkan jemaah sekalian, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sedikit beliau menjelaskan tentang bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim, ya, wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah mimpi yang hakiki, mimpi yang benar. Dan ini merupakan pertama kali turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui mimpi as-salihah, mimpi yang benar. Maka dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, ya, mimpi yang benar, ya, adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan itulah mimpi yang benar. Tapi barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan diri tidak menceritakannya kepada orang lain, khawatir orang lain yang tidak paham akan mengira dia orang gila, mengada-ngada, gitu kan. Dan tentunya mas sekali ketika seseorang mimpi tentang Rasulullah, dilihat dari amal-amalnya, dilihat dari kebaikan-kebaikannya, dilihat dari sikap-sikapnya, dilihat dari sisi muamalah. Banyak sisi kebaikan yang bisa dilihat oleh seseorang. Ya, makanya mas sekalian, ya, sesuatu mukjizat, ya, karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, satu kebahagiaan adalah bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, wahyu pertama turun kepada Rasulullah itu melalui mimpi yang benar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian, dan setelah itu ada memang beberapa wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan berupa mimpi. Ya, wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mimpi-mimpi beliau yang disampaikan kepada para sahabat. Bahkan ada wahyu yang turun kepada Rasulullah melalui mimpinya para sahabat. Ya, melalui mimpinya para sahabat. Itu sebagaimana kisah yang berkaitan dengan dikumandangkannya azan ketika ada pilihan apakah dengan lonceng, apakah dengan tatabuhan, apa dengan apa, maka itu melalui mimpinya para sahabat. Dan Rasulullah membenarkan bahwasanya itu adalah mimpi yang benar. Adapun kita, ketika kita mimpi sesuatu, ya, jangan anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Atau yang ada malah rasa khawatir. Mungkin dulu kita pernah mimpi dapat uang, begitu bangun tidak ada uangnya. Ya, kalau masih kecil mimpi jatuh, betul jatuh. Ya, kalau kecil ya tidur di kasur, kemudian jatuh betulan gitu kan. Ya. Atau waktu kecil kalau kita mimpi buang air kecil, ngompol. Ya, dulu itu kan. Kalau sekarang tidak pernah lagi kalau kita mimpi buang air kecil, ya tidak akan ngompol gitu kalau sekarang. Ya. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu mimpi yang dan tentu jamaah sekalian ketika kita hakikat daripada mimpi kepada Rasulullah adalah wahyu. Jadi apa yang terjadi kepada Rasulullah, baik ketika beliau terjaga ataupun tidak terjaga, semuanya adalah wahyu. Ya, makanya mimpi-mimpi Rasulullah adalah mimpi-mimpi yang benar. Ya. Tetapi tidak sedikit ya sekalian ada orang ya berakidah, berkeyakinan dari mimpi. Ya, berakidah dan berkeyakinan dari mimpi. Di sisi lain juga sekalian ada cita-cita dimulai dari mimpi. Itu dibolehkan. Minimal mimpi dulu. Ya, cita-cita dalam bahasa kita boleh. Ya, walaupun itu belum tentu sebuah kenyataan, ya, sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua jemaah sekalian, ya,
Wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat dikatakan adalah melewati bisikan ke dalam hati beliau tanpa dilihat oleh beliau. Jadi ada bisikan yang langsung yang sampai kepada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dirasakan, bisa dilihat oleh orang lain. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, Inna ruhal qudus nafasa fi rawi annahu lam tamut nafsa hatta tastakbilu rizquha. Ya, Ruhul Kudus, ya, Ruhul Kudus itu yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam, ya, menghembuskan ke dalam hatiku, kata Rasulullah, bahwa setiap jiwa tidak akan mati, ya, sebelum disempurnakannya rizkinya. Nah, ini wahyu jemaah sekalian. Jadi Ruhul Kudus memberikan informasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan ada orang yang meninggal kecuali rizkinya sudah, ya, diambil semua. Rizkinya sudah disempurnakan, diberikan kepada orang tersebut. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melalui bisikan langsung ke dalam, ya, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara umat ini yang mendapatkan bisikan-bisikan, tapi bisikannya adalah bisikan minasyaitan, sebagaimana yang terjadi di Indramayu hari ini. Itu, ya, orang yang terkena, ya, bisikan, ya, ya lagi ramai ya mas kalian, ya. Kemudian yang ketiga ya mas kalian, annahu kana yastamilu lahul malak rajulan. Ya, yang ketiga, malaikat datang kepada Rasulullah ataupun wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul di hadapan Nabi menyerupai seorang laki-laki dan berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jemaah sekalian, bahwa wahyu datang kepada Rasulullah itu bisa melalui jelmaan seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, dan itu bisa disaksikan oleh para sahabat. Nah, ini sebagaimana dalam hadis arba'in, hadis yang ke berapa? Ketiga, ya, hadis yang ketiga atau yang kedua aja mungkin, yang berkaitan dengan penjelasan tentang iman, Islam dan ihsan. Kata Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersih putih, padahal dia sudah mengadakan perjalanan panjang, tidak dikenal di kalangan kita bahwa dia termasuk penduduk negeri kita. Kalau dia bukan penduduk kita, tapi kenapa ketika menghadap Nabi memakai pakaian yang sangat bersih, tidak ada kotor, rambut yang rapi? Ya, ternyata jemaah sekalian, kemudian, ya, Jibril ini mengajarkan kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ketika selesai, kemudian Rasulullah bertanya, kalian tahu siapa yang datang tadi? Maka Umar bin Khattab mengatakan, kami tidak tahu dan kami tidak mengenalnya. Maka Rasulullah mengatakan, atakum Jibril, itulah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan syariat ini. Dan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, bahwa orang yang menyerupai, wajahnya yang menyerupai Jibril saat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada namanya sahabat Dihyah Al-Kalbi yang kata para sahabat, ya, dia adalah seorang sahabat yang wajahnya mirip Jibril saat datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan sebagai orang yang paling tampan di zaman itu. Ya, sahabat yang paling tampan wajahnya adalah Dihyah Al-Kalbi yang wajahnya mirip, ya, Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada juga, ya, sahabat yang paling buruk mukanya, tapi surga sudah menantinya. Dialah Julaibib, ya, sahabat Nabi yang paling buruk mukanya, namanya adalah, ya, Julaibib radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan, ya, wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan melalui, ya, datangnya seseorang, ya, menyerupai laki-laki menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat jemaah sekalian, ya,
bahwa di antara bentuk wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kana ya'tihi fi misli salsalatil jaras. Adalah seperti yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu datang seperti menyerupai bunyi lonceng yang sangat keras. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana asyaddu alaihi, dan ini adalah wahyu yang paling berat yang aku dapatkan, di mana malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi, malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi, tapi ada suara yang membuat telinga beliau merasa kesakitan. Nah, ini diantara bentuk, dan ini sekalian dalam hadis yang ketiga kalau tidak salah di dalam kitab Sahih Bukhari, berkaitan dengan cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan lonceng yang berbunyi seperti suara lonceng yang menyerupai, bukan suara lonceng tapi menyerupai suara lonceng yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima, bahwa di antara wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dengan wajah aslinya, dengan rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu kepada beliau. Dan ini jemaah sekalian, sebagaimana dalam wahyu pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan kalimat Iqra, maka ketika beliau melihat ke timur, ketika beliau melihat ke barat, ketika beliau melihat ke utara, ketika beliau melihat ke selatan, maka beliau melihat malaikat. Satu malaikat yang sama tapi bisa dilihat dari segala sisi. Itu menunjukkan bahwa malaikat itu sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 dan 14 atau surat At-Takwir ayat 22 dan 23 yang menyatakan bahwa malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rupa yang asli. Dalam keadaan rupa yang asli. Salah satunya adalah ketika menerima wahyu pertama. Memang ada beberapa kali peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat dengan menampakkan rupa aslinya. Dengan menampakkan rupa aslinya. Sebagaimana jemaah sekalian, Rasulullah hanya menerima wahyu hanya berupa suara saja. Sebagaimana ketika Rasulullah pulang dari Taif, dikejar oleh sekelompok pemuda Taif, dilempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah malaikat, dan itu hanya berupa suara. Hanya berupa suara. Bahkan bisa dikatakan itu hanya berupa bisikan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, jika engkau berkehendak, maka aku akan angkat gunung Uhud tersebut dan aku akan jatuhkan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan, karena mereka tidak tahu tentang perkara yang benar. Suatu saat mereka akan tahu tentang kebenaran. Mas sekalian, Taif itu adalah merupakan tempat yang bersejarah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tempat bersejarah bagi Nabi, karena Taif adalah tempat tinggal Nabi kedua setelah Mekah di masa kecil, ketika dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Pada pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke perkampungan Taif untuk disusui selama 2 tahun. Jadi masa kecilnya Nabi itu ada di Taif. Tapi bukan keluarga, tidak ada keluarga, hanya orang yang menyusui saja. Karena tidak ada keluarga, tidak ada yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesan bagi orang-orang Taif, apa yang disampaikan Nabi ini akan merubah keyakinan mereka. Justru mereka mengusirnya. Tapi kenapa ketika Nabi hijrah ke Mekah diterima? Karena nenek-neneknya nenek-nenek Rasulullah SAW itu cikal bakalnya atau buyutnya, karuhunnya dalam bahasa kita berasal dari Madinah. Baik Hashim istrinya Madinah, kemudian Abdul Muthalib istrinya juga orang Madinah. Itu yang kemudian dakwah Rasulullah SAW diterima. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya
Wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj. Jadi ada yang langsung disampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra dan Mi'raj. Ya, makanya ya Rasulullah diperlihatkan segala sesuatu yang tidak mungkin orang bisa melihat sebelumnya. Dan itulah jemaah sekalian, wahyu yang langsung diberikan Allah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Makanya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun adalah salat. Kenapa? Karena salat itu adalah perintah langsung Allah dan wahyu yang langsung diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara ya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sebelumnya ada Nabi Musa alaihi salam yang ingin ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perlihatkan ciptaannya dan kemudian ciptanya tersebut membuat terbakar yang menyebabkan Musa alaihi salam merasa ketakutan. Ya, makanya Allah mengatakan, jangankan engkau melihat apa yang aku ciptakan saja engkau sudah ketakutan. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya saat melakukan ya Isra dan Mi'raj. Ya secara khusus adalah pada malam Mi'raj, pada malam naik ke langit dan kemudian menerima perintah ya salat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya yang terakhir yang ketujuh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam beberapa riwayat adalah ya kalamullahu lahu minhu ilahi bila wasitah al-malak, ya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menggunakan pelantara. Kalau tadi Isra Mi'raj ini langsung Allah menyampaikannya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain yang ketujuh adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa menggunakan perantara. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat juga berkaitan dengan Musa dan Imran, ya, yang berkaitan dengan Musa bin Imran yang pernah mengalami hal tersebut disampaikan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, kalau poin yang keenam tadi, ya poin yang keenam itu hampir ada kemiripan, yaitu wahyu disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di langit, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain ada wahyu yang ketika di bumi ya secara langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menggunakan perantara. Dan itu banyak sekali jemaah sekalian beberapa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika terjadi perang Badar. Ketika Rasulullah berdoa, "Ya Rabbi, ya jika besok pagi kami kalah, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat perang Badar itu sekalian, ketika orang musyrikin Quraisy malamnya berpesta pora karena mereka akan menganggap menang dengan jumlah hasil survei yang besar, karena mereka banyak, kemudian tentaranya banyak, persenjataannya lengkap dan sebagainya. Sementara Rasulullah hanya 300 lebih saja, ya persenjataan yang kurang dari 1000 orang, tetapi kemudian ada yang mengundurkan diri dari orang-orang munafik, memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam hari mereka berpesta pora, apa yang terjadi kepada sahabat? Maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan saat hujan gerimis. Saat hujan turun, Allah tidurkan sahabat. Ya, Allah tidurkan sahabat, tenangkan hati mereka supaya besok pagi mereka merasa tenang dan bisa menghadapinya. Coba aja misalnya kalau besok mau peperangan, kemudian malamnya tidak bisa tidur, gelisah, bahkan bisa jadi sakit. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkannya? Allah tidurkan para sahabat. Hanya Rasulullah yang tidak tidur, saat itu beliau berdoa, minta kepada Allah agar diberikan kemenangan, karena jika kalah tidak akan lagi ada yang akan menyembahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kabulkan dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ya
wahyu langsung kepada Rasulullah bahwa kemenangan itu pasti kamu akan dapatkan. Nah, di sini juga ada contoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa berdoa saat hujan itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang masyru', sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwasanya salah satu di antara doa-doa mustajab itu adalah berdoa di saat turun hujan. Nah, ini jamaah sekalian beberapa berkaitan dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, ya, beliau merasa khawatir dan merasa takut, tetapi kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala membisikkan ke dalam hati beliau rasa tenang ke dalam jiwanya, karena setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, maka beliau menjadi seorang nabi. Adapun ketika wahyu kedua turun kepada Rasulullah, maka beliau menjadi seorang rasul. Artinya apa? Berhak untuk menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya, yang punya tanggung jawab yang besar agar umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum musyrikin puncak-puncaknya melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi mas sekalian, turunnya Rasulullah itu ya saat puncak-puncaknya orang musyrikin Quraisy melakukan kesyirikan kepada Allah. Tiba-tiba datang seorang nabi ya yang kemudian merubah segalanya, sampai-sampai Abu Lahab menyatakan dirinya bahwasanya saya akan perangi dia. Ya, Abu Lahab ini adalah pamannya. Ya, kenapa? Karena merasa terganggu usahanya. Karena usaha Abu Lahab itu adalah ya pemahat berhala yang menjadi alat untuk ya disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Bahkan para ulama kita mengatakan, para sahabat, bahwasanya tidak ada satu rumah di Mekah kecuali di dalamnya ada berhala. Ya, kecuali di dalamnya ada berhala, baik berhala kecil ataupun berhala besar. Bahkan ada berhala yang biasa mereka bawa kemana-mana ya untuk bisa memberikan ketenangan, ya kemudahan rezeki, kelancaran usaha, selamat dari mara bahaya. Nah, kemudian kita disilakan dengan sekarang maisim. Ya, kalau dulu berhala mereka bawa kemana-mana, ya untuk dijadikan sebagai alat ya keamanan untuk mereka. Nah, ini jemaah sekalian sebagai berkaitan dengan saat turun wahyu yang pertama. Ya, yang pertama tadi adalah berkaitan dengan siapa orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah saat turun wahyu pertama, ya adalah Khadijah. Ya, tentu Khadijah ini berlanjut sampai menjalankan syariatnya. Kemudian Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasara, ya, seorang pendeta Nasara, dan inilah yang namanya hidayah, teman sekalian. Ya, tentu kalau Waraqah bin Naufal itu bukan hanya sekedar hidayah, tapi karena pemahaman ilmu yang dia miliki, pengetahuan ilmu yang dia miliki, sehingga ketika muncul kenabian dia langsung terima. Ya, langsung terima. Kenapa? Karena memiliki pemahaman ilmu yang berkaitan dengan kenabian yang terdapat di dalam kitab-kitab ya yang dia baca. Ya, walaupun dari jemaah sekalian ada yang mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal belum masuk Islam. Kenapa? Karena dia belum menjalankan syariat. Tetapi secara umum banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan ada orang yang dapat hidayah masuk ke dalam Islam, belum mengamalkan syariat, Allah telah jamin surga. Jadi ada orang yang tadinya kufur, ya kemudian dia bertobat dari kekufurannya masuk ke dalam Islam, kemudian baru saja menyatakan keislamannya, pergi ke kampung sebelah, kemudian dia meninggal dalam perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan surga untuk dirinya. Maka di sini pentingnya apa? Keikhlasan di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini jemaah sekalian, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Karena setelah ini jemaah sekalian kita akan membahas ya wahyu yang kedua. Ya, wahyu yang kedua setelah al-alaq, wahyu yang pertama, ya. Wahyu yang kedua ini adalah berkaitan dengan kesiapan diri Rasulullah menerima tantangan dakwah sebelum menerima tantangan dakwah dari umatnya, yaitu turunnya surat Al-Muzammil. Ya, turunnya surat Al-Muzammil. Wallahu a'lam.
Ya. Dalam berdoa, kalau kita berdoa seperti dibilang pada doa kita dikabul oleh Allah. Apakah doa itu dapat merubah takdir atau bagaimana? Ya. Jemaah sekalian, takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Takdir itu, ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa yang dikabulkan. Ya. Bagi Allah berkehendak. Ya. Makanya maksudnya dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ini dalil yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang menyambungkan tali silaturahim. Ya, yang pertama diluaskan rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini Mas sekalian, apa keamanannya? Umur yang sudah Allah tetapkan, kemudian Allah akan panjangkan, akan lebihkan karena dia menjalin silaturahmi. Kata para ulama, bisa jadi iya. Kenapa? Karena Allah masya Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Ya. Bisa jadi panjang umur di sini adalah bukan umurnya yang ditambah, tapi kebaikan-kebaikannya yang selalu dikenang oleh orang karena kebaikannya. Maka seolah-olah umur dia itu panjang, walaupun usianya pendek, tapi kebaikannya selalu dikenang orang, orang yang selalu disebut-sebut, maka hakikatnya umurnya adalah panjang. Ya, hakikatnya umurnya panjang. Maka dua-duanya sekalian pendapat ini disahihkan oleh para ulama bahwa bisa jadi seseorang akan dilebihkan usianya setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan jika Allah berkehendak. Maka salah satunya jemaah sekalian ya merubah nasib itu ya salah satunya dengan doa, ya termasuk adalah usia bisa jadi tambah itu karena adalah dengan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya kita tidak tahu mana pendapat yang rajih, tapi jika Allah berkehendak kita yakin bahwa jika Allah berkehendak maka pasti itu akan terjadi, ya. Bukan berarti Allah menyelisihi ketetapannya, karena semua itu adalah milik Allah. Kalau Allah berkehendak, ya seperti wahyu, karena wahyu adalah milik Allah, gitu kan. Maka turun kepada Rasulullah SAW itu atas kehendak Allah. Rasulullah tidak menginginkan ya Allah turunkan lagi kepada kami, tidak. Kalau Allah tidak berkehendak maka Allah tidak turunkan. Tapi ketika Allah berkehendak Allah turunkan. Makanya wahyu turun kepada Rasulullah itu atas kehendak Allah. Allah mau memajukannya, Allah mau memundurkannya, itu adalah kehendaknya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kalau Nabi Muhammad resmi menjadi Nabi Muhammad menjadi Rasul, dari balik sejak ketemu dengan Muhammad beliau sudah jadi Nabi. Ya, jadi jemaah sekalian, ketika bertemu ketika mendapatkan wahyu pertama, hakikatnya beliau sudah menjadi seorang nabi. Bahkan jemaah sekalian, sebenarnya dia itu sudah menjadi seorang nabi itu dari lahir. Kenapa? Karena beliau sudah memiliki ciri, sudah memiliki tanda-tanda, tetapi tidak ada yang mengenal beliau menjadi seorang nabi. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang mengetahui tanda-tanda dalam kitab-kitab mereka, dan itu hanya terbatas. Makanya misalkan orang-orang musyrikin Quraisy itu sebenarnya ya ada orang-orang yang tahu tentang Rasulullah SAW bahwa dia ada seorang nabi. Ketika Abu Thalib membawa dia ke Syam dan kemudian bertemu dengan pendeta dan kemudian mengatakan bahwasanya dia adalah calon seorang nabi, jangan segera kamu bawa pulang dan jangan sampai ketemu dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasara, karena jika tahu bahwasanya dia berasal bukan dari asalnya maka dia akan dibunuh. Maka kemudian beliau merahasiakannya. Ya, beliau merahasiakannya. Ya. Sebenarnya ada yang sudah tahu, cuma beliau merahasiakannya. Ya. Dan jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula ya. Secara umum Nabi SAW begitu lahir memang dia adalah sudah disiapkan menjadi seorang nabi, sudah diberikan tanda-tanda tentang kenabiannya. Ya.
Adapun yang sekalian istilah, dalam istilah kenabian jemaah sekalian, istilah kenabian itu adalah ketika seseorang mendapatkan wahyu. Ya, ketika seorang mendapatkan wahyu, karena nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Ya, mendapatkan wahyu langsung dari Allah, sementara rasul perbedaannya adalah orang yang menyampaikan risalah kenabian. Jadi makanya ada para nabi itu bukan 25, banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak mendapatkan syariat untuk mengajarkan syariatnya. Statusnya hanya nabi saja. Ya, tapi ketika dia menjadi seorang rasul, maka dia wajib menyampaikan syariat itu. Ya, makanya nabi pertama ataupun rasul pertama itu mulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika kemudian beliau pun yang menyampaikan risalah ya kenabiannya. Allahu a'lam. Itu hanya beda pengistilahan nabi dan rasul. Ya. Hakikatnya jemaah sekalian, ya, hakikatnya kita ini adalah rasul. Rasul dalam makna umum. Ya, dalam makna umum artinya adalah orang yang punya kewajiban untuk meneruskan risalah kenabian, untuk menyampaikan risalah kenabian. Ya. Kenapa? Karena rasul itu istilah kita adalah utusan. Kita ini adalah utusan Allah yang harus menyampaikan risalah Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah tentang 4 kewajiban yang harus ada pada diri seorang muslim. Yang pertama adalah tentang ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah mendakwahkan. Maka ini kewajiban kita, bahwa apa yang sudah kita ketahui, maka kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang lain, paling tidak kepada keluarga terdekat di rumah. Wallahu a'lam. Cukup? Iya. Baik, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan. Dan berapa hari lagi kita sholat itu? Kamis ya. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari lagi. Ya, 6 hari lagi kita akan melaksanakan ya Idul Adha, yang mudah-mudahan ya kurban yang kita kurbankan tahun ini menjadi kurban terbaik yang menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban hakikatnya adalah takriban. Ibadah kurban itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Andaikan seseorang berkurban diganti dengan uang yang nilainya lebih besar, dijadikan sebagai alat sedekah, maka kurban itu lebih utama dibandingkan sedekah, walaupun lebih besar dari kurban. Kenapa? Karena syiarnya, kalau orang sedekah sudah selesai. Tapi kalau kurban, syiarnya itu luar biasa. Ya, syiarnya itu sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW selalu berkurban, ya. Supaya apa? Supaya syiar ini besar. Makanya kalau ada kurban di kornet, hilang syiarnya. Wal ayam bau sate itu kan. Justru syiar Islam itu ayam bau sate itu kan. Ya. Bau kambing gitu kan. Ya. Cuma kita ini memang kita secara umum tidak kuat makan daging banyak. Kalau kita makan daging besoknya sakit gigi. Kan? Beda dengan orang Saudi itu. Orang Saudi itu makan daging itu sudah biasa. Ya, sudah biasa, kuat giginya. Kalau kita makan daging itu nyerelap, besoknya sakit gigi gitu kan. Kenapa? Karena jarang gitu kan, jarang. Setahun sekali ramanya. Walaupun sebenarnya kita bisa makan daging kalau ke Padang ada rendang gitu kan. Tapi memang beda ya sekalian, daging kurban dengan daging kita beli di
Nah di Padang itu memang beda nuansanya, syiarnya itu memang lain ya syiarnya. Ya mudah-mudahan amal ini menjadi amal soleh yang dicatat dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup majelisnya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.